Jadi sebenarnya fraud ini itu seperti fenomena gunung es. Jadi fenomena gunung es, pernah nggak lihat gunung es? Kayak di Titanic ya, Bu Lili Iya, ya. kayak di Titanic kan. Kalau kita lihat dari atas dia Kecil kecil, gitu ya. tapi sebenarnya fenomenanya di bawahnya itu banyak yang tidak kita ketahui. Kamu belum akan jadi peserta JKN, padahal peserta aktif wajib untuk semua. Hai, selamat pagi. Welcome back to Kenalpot JKN dalam podcast. Oke ya, hari ini saya ditemani oleh Alex dan juga narasumber ya. Narasumber kita boleh memperkenalkan diri? Hai, saya Dr. Lilia Lunanda. Saya Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi atau sering dikenal dengan PMU di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tapatuan. Oke ya, ini orangnya Bu Lili ini orangnya fun ya. Meskipun fun, hari ini bahasannya nih yang agak berat ini. Agak berat ya. Nah, hari ini kita mengundang ya Bu Lili untuk sharing nih kepada sahabat Kenalpot semuanya tentang pencegahan kecurangan dalam program jaminan kesehatan nasional ya. Ini berat lah. Sangat berat ya. Jadi Bu Lili mungkin sudah 1 dekade ya program JKN ini sudah berjalan ya sejak tahun 2014, tepatnya 1 Januari 2014 sampai dengan sekarang ya. Tentunya banyak manfaat yang sudah diberikan kepada masyarakat, dan juga kalau kita dengar-dengar nih ya dari media massa dan semacamnya juga banyak terjadi kecurangan-kecurangan dalam program JKN. Nah, mungkin Bu Lili bisa dijelaskan dulu nih, Bu Lili, apa sih pentingnya pencegahan kecurangan dalam program JKN? Oke, terima kasih Pak Faujan. Jadi, apa sih tujuannya pentingnya pencegahan kecurangan itu? Mungkin teman-teman sering dengar pencegahan kecurangan itu, kecurangan sering disebut dengan istilah fraud ya. Fraud, atau ada yang bilang fraud, ada yang bilang fraud, tapi yang sebenarnya kita sesuai dengan regulasi kecurangan itu fraud, itu sangat penting supaya pelaksanaan program jaminan kesehatan JKN nasional ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Upaya untuk mencegah kerugian dana jaminan sosial nasional udah diatur di dalam Permenkes ya. Jadi itu sangat penting sekali upaya-upaya pencegahan kecurangan. Untuk BPJS Kesehatan sendiri itu sudah melakukan banyak upaya. Upaya diantaranya yang pertama penyusunan kebijakan atau program, kemudian ada budaya pencegahan kecurangan, pembentukan tim pencegahan kecurangan, dan kendali mutu kendali biaya. Penyusunan kebijakan atau pedoman ini sendiri udah ada regulator kita ya dari Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 16 tahun 2019. Juga kita ada turunannya dari peraturan direksi dan peraturan BPJS Kesehatan. Kemudian kita budaya-budaya pencegahan kecurangan itu sendiri salah satunya melakukan sosialisasi sistem pengendalian kecurangan kepada seluruh peserta JKN termasuk mitra BPJS Kesehatan. Jadi upaya pencegahan ini dari hulu ke hilir itu kita harus sosialisasikan. Kemudian ada penguatan kompetensi kita juga dari sumber daya manusia, terutama sekarang kan kita udah transformasi digital itu. Jadi kita juga dari BPJS Kesehatan sendiri membangun sistem-sistem untuk mendeteksi upaya-upaya yang dilakukan baik dari internal ataupun dari eksternal, karena banyak pelaku-pelaku dari kecurangan ini. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Jadi selain BPJS ya, peraturan terkait dengan pencegahan kecurangan ini sudah dituangkan dalam peraturan Menteri Kesehatan ya, Bu Lili ya? Sudah lama, malah sejak tahun 2015. Jadi Permenkes yang terbaru kan itu peraturan Menteri Kesehatan nomor 16 tahun 2019 itu revisi dari Permenkes nomor 36
tahun 2015. Jadi sejak program JKN ini terbentuk ya di 1 Januari 2014 itu sudah memang ada regulasi yang mengatur. Ini revisi yang di 2019 ini ya revisi dari yang lama. Jadi latar belakang kenapa sih perlu adanya pencegahan kecurangan? Karena ini dilatar belakangi oleh NHCAA National Healthcare Anti-Fraud Association memperkirakan bahwa kerugian finansial akibat fraud pelayanan kesehatan itu mencapai puluhan miliar dolar setiap tahun. Perkiraan konservatif adalah 3% dari total pengeluaran pelayanan kesehatan. Sementara beberapa lembaga pemerintah menempatkan kerugian setinggi 10%. Nah, ini beda-beda negara, beda-beda ya. Yang lebih berarti lebih dari 300 miliar dolar. Itu sudah hasil dari Fraud Loss National Healthcare Anti-Fraud Association NHCAA 2016. Jadi, fenomena gunung es ini kalau terkait fraud ini 20% kecurangan itu diinvestigasi dan diproses litigasi itu yang tampak yang sudah dieskalasi ya, sudah diambil alih litigasi ya, sudah proses hukum ya Pak Proses Faujan hukum ya. Nah, terus ada 20%-nya itu yang nggak tampak, dia masih di permukaan Di tuh. awang-awang gitu ya, di awang-awang, antara-antara dia di dangkal. Itu 20% kecurangannya diinvestigasi tapi tidak diproses litigasi. Dan yang di paling dasar lagi gunung es itu ada 60% belum terungkap. Namun kita bisa merasakan potensinya, cuman sulit kita ungkapkan begitu. Itulah fenomena gunung es. Jadi sama ya fraud ini dengan fenomena gunung es. Ada beberapa benchmark dari sistem anti kecurangan ini. Contoh di Inggris. Inggris itu dari NHS Counter Fraud Authority, juga di Prancis Legal Inspectorate and the Counter Fraud Office, ada India juga ada benchmark sistem anti kecurangannya, kemudian ada juga di Belanda, Polandia, dan United States aja punya mereka, walaupun mayoritas di sana kan asuransi komersial ya kalau di Amerika Serikat. Mungkin itu. Oke. Nah Bu, ada pertanyaan juga nih Bu. Nah, siapa saja sih Bu yang terlibat dalam ekosistem pencegahan kecurangan dalam program JKN ini? Apakah cuma BPJS Kesehatan atau siapa lagi Bu? Baik, terima kasih. Jadi tim pencegahan kecurangan atau fraud ini sebenarnya melibatkan seluruh unsur. Kalau seperti kita ini di kantor cabang itu yang pertama ada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian BPJS Kesehatan, Asosiasi Fasilitas Kesehatan ya, contohnya kayak Asklin, terus ada Persi ya, dan lain-lain sebagainya. Organisasi profesi itu seperti misalnya ada ID, PDGI, IBI, PPNI, dan lain-lain sebagainya. Dan unsur lain yang terkait itu stakeholder lainnya lah, itu bisa ikut terlibat dalam tim pencegahan kecurangan. Oke, baik Bu. Nah, kalau untuk pelakunya nih Bu, biasanya siapa aja sih Bu yang melakukan kecurangan ini Bu dalam ruang lingkup kita? Baik, kalau pelaku kecurangan itu sesuai dengan Permenkes nomor 16 tahun 2019 juga itu ada dari peserta, BPJS Kesehatan sendiri, dari fasilitas kesehatan, penyedia obat, atau alkes, dan pemangku kepentingan lainnya. Contoh, misalnya dari peserta memalsukan data, ya kan, untuk memakai identitas orang, penyalahgunaan kartu, memperjualbelikan identitas, ataupun memanfaatkan haknya untuk pelayanan yang tidak dibutuhkan. Kemudian juga ada memberi atau menerima suap, ataupun sengaja ini mendapatkan pelayanan tidak ada indikasi medis setelah mendapatkan obat untuk diperjualbelikan kembali. Kalau untuk BPJS Kesehatan sendiri, misalnya aja kerjasama dengan peserta untuk menerbitkan identitas peserta, atau melakukan kerjasama dengan peserta atau Vaskes untuk mengajukan klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan, menerima suap, menggunakan dana jaminan dana jaminan sosial untuk kepentingan pribadi. Intinya fraud ini tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial ya, untuk memperkaya diri dalam program JKN dalam sistem jaminan sosial melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
dari Vaskes misalnya, fasilitas kesehatan yang kita kerjasama, FKTP, kita kan membayar kapitasi tuh, bisa aja penyalahgunaan dana kapitasi dan atau dana non kapitasi. Iur biaya juga termasuk kecurangan ya. Jadi program JKN ini tidak boleh ada iur biaya, tidak boleh mengutip uang tambahan, karena kita setiap program JKN itu terlindungi peserta haknya. Memanipulasi klaim, melakukan rujukan yang tidak sesuai, memberi dan atau menerima suap. Kemudian kalau dari rumah sakit juga ada beberapa itu, contohnya memanipulasi diagnosis dan atau tindakan, penjiplakan klaim dari pasien lain. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan nilai yang lebih. Padahal klaimnya sebenarnya nominalnya tidak sebesar klaim yang lain. Ataupun klaim palsu, phantom billing. Nah, ini sangat bahaya sekali. Kemudian ada penggelembungan tagihan obat dan atau alkes atau lebih dikenal dengan inflated bills. Kalau istilah kita dalam keuangan sering ini ya, markup biaya. Kemudian fragmentasi itu, pemecahan episode pelayanan sesuai dengan indikasi medis tapi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Contoh nih, kita pasien berobat ke rumah sakit, misalnya ke poliklinik A. Kemudian ketika yang seharusnya dalam 1 hari bisa dilakukan 2-3 pelayanan, namun dipecah-pecah. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Jadi nanti pasien disuruh kembali 2 hari berikutnya, kembali lagi 2 hari berikutnya. Supaya apa? Klaimnya, jumlah frekuensi kunjungan meningkat, jumlah tagihan klaimnya juga berlebih. Itu salah satu tujuannya. Dan lain-lain lah ya, banyak. Mungkin bisa dibaca lengkapnya di Permenkes nomor 16 tahun 2019. Oke ya, jadi iur biaya tadi ya, Bu Lili ya. Ya. Jadi iur biaya termasuk kecurangan ya. Oh iya, Kecurangan. Nah, jadi kepada sahabat-sahabat JKN semua ya yang pada saat berobat ya diminta iur biaya itu merupakan fraud, merupakan kecurangan dan itu bisa dilaporkan ya, dibuatkan pengaduannya ke BPJS Kesehatan untuk dilakukan tindak lanjut ya. Ya. Jadi Bu Lili, dari yang sudah Bu Lili jelaskan tadi ya, ada banyak sekali ya jenis-jenis fraud, termasuk ada di dalamnya phantom billing, upcoding dan lain-lain lah. Ini kalau bisa kita kategorikan sebagai korupsi juga ya, Bu Lili ya? Bisa. Korupsi ya. Jadi dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi, merugikan keuangan negara ya. Jadi keuangan BPJS ini ya, dana jaminan sosial DJS ini merupakan juga keuangan negara ya. Nah, setelah melakukan fraud tadi Bu Lili ya, ini kepada si pelakunya ada konsekuensinya enggak Bu Lili? Kalau korupsi ya, itu jelas ya diatur dalam undang-undang korupsi itu bisa sampai dengan kurungan penjara misalnya ya. Kalau di dalam fraud program JKN ini gimana Bu Lili? Baik, terima kasih Pak Faujan. Untuk pengenaan sanksi ya kepada pihak-pihak pelaku kecurangan itu dalam rangka pengawasan itu memberikan sanksi. Yang pertama sanksi administratif itu berupa teguran lisan, teguran tertulis dan atau perintah pengembalian kerugian akibat tindakan kecurangan atau fraud kepada pihak yang dirugikan. Apabila kecurangan yang dilakukan oleh petugas BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan dan penyedia obat dan alat-alat kesehatan, sanksi administrasi dapat diikuti oleh tambahan berupa denda. Itu diberikan kepada pihak yang dirugikan. Dalam hal kalau dilakukan oleh tenaga kesehatan, Vaskes, sanksi administrasi itu bisa juga diikuti dengan pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga denda harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada peserta. Sanksi administrasi ini sendiri sesuai dengan kategori pelanggaran, ada ringan, sedang, berat. Sanksi administrasi tidak menghapus sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tadi sanksi administrasi tetap diikuti oleh sanksi pidana. Sanksi pidana ini nanti akan diambil oleh aparat penegak hukum. Jadi sanksi administrasi ini tidak menghapus sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diproses oleh aparat penegak hukum.
Oh, jadi mulai dari sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana ada ya konsekuensinya ya, Bu Lili ya. Ada dong. Jadi baik peserta ya, fasilitas kesehatan, penyedia obat dan alkes, pemangku kepentingannya, termasuk BPJS Kesehatan ini bisa menjadi pelaku kecurangan dalam program jaminan kesehatan nasional. Nah, jadi kita harus sama-sama mengikuti ya, harus mengikuti ya, wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jangan sampai kita ditetapkan menjadi pelaku dalam fraud ini ya, gitu Bu Lili ya. Benar, termasuk gaya hidup kita ini. Yes, kan? Kecurangan ini kan terjadi karena beberapa faktor, salah satunya gaya hidup, benar kan? Sama seperti korupsi lah ya, Bu Lili. Adanya tekanan-tekanan keuangan gitu-gitu ya, Bu Lili ya. Cicilan semakin tinggi. Oke, nah Bu, tadi Ibu ada menyinggung tentang tim kendali mutu dan kendali biaya. Nah, ini apa sih Bu? Boleh dijelasin nggak Bu? Ya, baik. Jadi tim kendali mutu, kendali biaya ini ada regulasi khususnya ya, merujuk pada ketentuan Permenkes nomor 71 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan itu dalam menjalankan kendali mutu, kendali biaya program JKN harus membentuk tim kendali mutu, kendali biaya. Yang pertama tujuannya untuk apa? Pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan, pemenuhan standar profesi pelayanan kesehatan, dan pemantauan terhadap luaran kesehatan peserta. Jadi dari mutu itu pelayanannya, profesinya harus juga sesuai standar, dan kesehatan peserta juga harus baik ya. Nah, tim kendali mutu kendali biaya ini sendiri kita ada dari tingkat nasional, terus di tingkat pusat ya, kemudian di tiap provinsi dan di kabupaten kota. Tim kendali mutu kendali biaya ini sendiri kalau di tingkat provinsi itu anggotanya itu bisa dari organisasi profesi, akademisi, dan pakar klinis. Sekretariatnya itu tetap kantor cabang BPJS Kesehatan ya. Kalau di provinsi ya kantor cabang BPJS Kesehatan yang di provinsi. Disahkan itu semuanya melalui surat keputusan Deputi Direksi Wilayah dengan periode biasanya per 2 tahun dari tanggal ditetapkan. Susunan tingkat provinsi itu ada ketua, sekretaris, dan anggota. Kemudian ada tim koordinasi dan tim teknis. Kalau tim koordinasi sendiri itu dari organisasi profesi, itu seperti dari ID, IBI, PPNI, IAI, ya, PDGI, dan organisasi profesi lainnya. Kemudian kalau tim teknis sendiri ada komite medik dari setiap fasilitas kesehatan, terutama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, untuk di kantor cabang sendiri disahkan oleh kepala cabang dengan masa berlaku juga 2 tahun, yang terdiri dari ketua, ya, susunan pengurusnya yang utama ketua, sekretaris, dan anggota. Dibagi menjadi 2 tim anggotanya, ada tim koordinasi terdiri dari organisasi profesi, akademisi, dan atau pakar klinis. Kemudian ada tim teknis yang merupakan komite medis rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang direkomendasikan oleh direktur rumah sakit. Nah, kalau di Tapak Tuan ya, tim kendali mutu dan kendali biaya kantor cabang Tapak Tuan. Nah, sekarang ini diketuai oleh siapa sih Bu Lili? Oh iya, kita harus memperkenalkan Ketua TKMKB Kantor Cabang Tapak Tuan, itu ada Dr. Sarifin Usman Kombi MKM ya. Beliau berdomisili di Kota Subulu Salam. Oke, berarti ini sudah lengkap ya Bu Lili ya, instrumen-instrumen untuk BPJS Kesehatan melakukan kegiatan pencegahan ya. Jadi mulai dari tadi ada regulasinya ya, regulasi dari Permenkes, regulasi yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan ya, sampai dengan pembentukan tim kendali mutu dan kendali biaya. Nah, Sobat JKN masih ingin tahu kan tentang pencegahan kecurangan dalam ruang lingkup BPJS Kesehatan? Kita lanjut di part 2.
belum jadi peserta JKN. Padahal pesertaannya wajib untuk semua. Aku tahu kamu belum jadi peserta JKN, padahal kepesertaannya wajib untuk semua. Aku tahu kamu jika ada kesulitan untuk jadi peserta JKN, uruslah pada yang kompeten. Oh, pastikanlah JKN-mu keaktifannya, lunasilah tunggakannya agar tak kena denda layanan. Padahal peserta aktif wajib untuk semua. Tahu kamu belum aktif jadi peserta JKN, padahal peserta aktif wajib untuk semua.